Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya Syarif AB di Kantor Hukum Nenggala Aluguru atau KNA dan di medsos channel YouTube Sekret Finansial. Kali ini saya akan memberikan pencerahan mengenai pemahaman dan upaya pengendalian pada saat teman-teman mengalami gagal bayar, dan tentu tekanan, teror, ataupun hal-hal yang mungkin akan dianggap meresahkan ini rentan terjadi pada teman-teman yang gagal bayar dan rentan juga terhadap lingkaran kontak sekitar. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, evaluasi dari kapasitas kemampuan kendalikan berdasarkan kriteria pemahaman teman-teman sendiri dan berikan pemahaman bijaksana atau bijak terhadap lingkaran kontak sekitar agar apabila nanti ada dampak lingkaran sekitar itu sudah tidak merasa kaget atau tidak merasa asing. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Tapi dalam hal ini gini, ada beberapa pertanyaan pada saat adanya ancaman via komunikasi, kira-kira sebaiknya ditanggapi atau tidak. Ya, itu sih kembali lagi kepada teman-teman ya. Biasanya ada rasa was-was, panik, khawatir, dan memunculkan kriteria penasaran. Sehingga teman-teman yang gagal bayar seringnya itu ya melihat dari tekanan itu sendiri atau mencoba untuk memahami dengan menerima telepon ataupun chat WA-nya ataupun telepon WA-nya gitu ya. Tapi pada saat teman-teman menerima, teman-teman malah down, malah kekhawatiran lebih gitu kan. Apalagi kalau memang dampaknya itu terjadi pada lingkaran kontak sekitar, adanya teror terhadap lingkaran sekitar atau adanya komunikasi terhadap lingkaran sekitar. Sebetulnya hal itu boleh enggak? Saya bisa kasih pemahaman sederhananya gini. Pada saat ada pertanggungjawaban secara langsung dari nasabah, sebetulnya tindakan melakukan komunikasi terhadap pihak lain itu ya dikategorikan tidak bisa dibenarkan karena orang yang bersangkutan ini ada komunikasi ataupun interaktifnya. Nah, walaupun memang yang sering terjadi DC pinjol itu menagih tidak hanya 1-2 orang atau tidak hanya 1-2 sistem ya. Bahasa dari DC pinjol sih rata-ratanya ini sistem gitu ya, dan akan menelpon terus-menerus. Nah, dari sini kalimat akan menelpon terus-menerus menurut pemahaman kami pada saat masyarakat itu merasa terganggu, ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Apalagi gangguan itu berdampak pada orang yang tidak ada kaitannya. Gitu. Jadi bagaimana teman-teman harus berani menyatakan bahwa pada saat teman-teman menganggap bahwa itu merupakan suatu gangguan, teman-teman bisa menyatakan bahwa ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Apapun alasannya, walaupun statusnya memang menagih. Toh pada saat ada komunikasi antar nasabah dengan pihak kolektornya, berarti itu ada pembuktian bahwa si nasabah ini memberikan satu kesimpulan pada saat dilakukannya penagihan. Nah, tidak dibenarkan kalau misalkan terjadinya penagihan kedua, ketiga, dan seterusnya di dalam 1 hari. Itu menurut kami. Karena itu akan menjadi gangguan buat masyarakat itu sendiri. Dan apalagi pada saat hal-hal itu terjadi pada pihak lain yang tidak ada kaitannya. Walaupun bahasa dari pihak kolektor ataupun dari pihak DC ataupun dari pihak aplikasi ya, maaf. Artinya bahwa orang yang dihubungi berikutnya itu adalah karena memang dia dicantumkan sebagai kontak emergency. Sedangkan si kontak emergency ini pada saat perjanjian awal itu ada persetujuannya atau tidak. Kan kriteria harus seperti itu ya. Jadi pada saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak
kontak yang akan dihubungi itu sudah tahu gitu loh. Jangan mengedepankan bahwa nasabah ini mencantumkan nama orang lain ataupun menginputkan nomor telepon pihak lain dianggap sebagai suatu pembenaran. Nah ini kalau kita kaji ulang dari awal ya keduanya sudah salah, iya kan? Sudah saat nasabah itu mencantumkan nomor orang lain tanpa klarifikasi kepada pihak lainnya itu satu salah. Pihak pemberi layanan pinjol pun pada saat si nasabah ini memberikan nomor telepon kepada layanan tanpa layanan itu konfirmasikan ke pihak nomor telepon emergensinya ataupun nomor telepon yang terkait, ini juga merupakan satu tindakan yang salah kalau menurut saya. Karena pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, si kontak yang dicantumkan oleh nasabah ini kan sebelumnya tidak ada kaitan, gitu, dan rentan terjadi akan ada gangguan yang berupa menghubungi terus-menerus, dan itu sudah jelas-jelasan kepada orang yang tidak ada kaitannya, itu sudah jelas-jelasan salah, gitu kan. Itu sih menurut saya, menurut kami itu bisa kita kupas, kita ulas secara khusus gitu kan. Nah itu akan ada kajian lagi gitu. Dan seharusnya itu memang harus ada kajian lagi gitu kan. Kriteria seperti itu tidak bisa dibenarkan karena adanya unsur gangguan yang dialami oleh masyarakat, ya kan. Nah resikonya ya pinjol ya harus menyadari bahwa hal seperti itu merupakan bentuk gangguan. Apabila dibenturkan bahwa itu merupakan satu tindakan yang tidak benarkan, ya harus terima, kan begitu. Dan masyarakat harus berani mengambil sikap itu dan memahami hal itu. Itu yang bisa saya coba sampaikan mengenai adanya kriteria tekanan yang terus-menerus dan bagaimana memahami apabila terjadi penekanan ataupun teror terhadap pihak lainnya. Jadi baik nasabah maupun pihak lain yang terdampaknya pun harus berani menyatakan bahwa ini merupakan satu tindakan yang mengganggu dan bisa dikategorikan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Bagaimana proses untuk mendapatkan kekuatan dari keterangan gangguan itu? Nah, teman-teman bisa memahami lebih lagi, bisa mendapatkan pencerahan khususnya. Silakan tetap ikuti channel YouTube Secret Finansial. Bisa bergabung di grup grup Secret Finansial, bisa mendapatkan pemahaman lebih secara langsung dari teman-teman grup ataupun dari admin ataupun dari tim KHNA. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Tetap nanti akan ada pembahasan dan pemahaman lebih. Tetap ikuti channel YouTube Secret Finansial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.